Halo semua, selamat datang di Durjana Podcast, podcast audio visual, and let's go to story. Halo kawan-kawan, balik lagi bersama gua di Durjana Podcast, channel audio visual saat ini. Yang saat kedepannya kita nggak tahu, jadi gue bahas saat ini aja. Balik lagi bersama gue Mr. B tentunya. Mari kita bermonolog ria dengan menceritakan yang ada kejadian di sekitar beberapa minggu lalu atau beberapa bulan kebelakangan. Jadi buat teman-teman, gue buat ngingetin juga, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke kawan-kawan kalian. Jadi yang gue pengen bahas kali ini adalah tentang konser di Indonesia. Kenapa gue sempat bahas? Gue pengen bahas ini karena beberapa waktu atau beberapa minggu belakangan di bulan ini juga sempat ada salah satu band besar dari luar yang kembali lagi menggelar konser di Indonesia, dan itu cukup menjadi daya tarik buat seluruh anak-anak muda dan kalangan yang seumuran dan sepantaran gue juga. Ya, dari setelah 2011 lalu akhirnya mereka kembali lagi menggelar konser di Indonesia. Kalian udah pasti tahu siapa yang datang ke Indonesia dengan hype segede itu. Ya, band ini pertama kali menggelar konsernya di Jakarta pada tahun 2011 silam, dan digelar di Tenis Indoor Senayan. Dan kemarin juga akhirnya mereka kembali ke Indonesia untuk kedua kalinya dan bermain lagi, tetapi ada insiden yang tidak bisa dijelaskan mungkin dari pihak panitia atau penyelenggara acara tersebut. Tapi yang gue bisa bahas di sini, gue fokus nggak ngebahas pihak penyelenggara atau panitia atau promotor ya. Mungkin karena itu harus dihentikan. Gue tahu betapa sulitnya buat ngehandle band-band dari luar ketika manggung di Indonesia. Itu yang gue akuin, itu sangat sulit, nggak gampang loh. Karena kita harus nentuin jadwal, ridersnya dia, dan segala macamnya. Yang menurut gue sangat disayangkan adalah penonton-penonton konser di Indonesia. Kenapa gue bilang gitu? Jujur ya, mungkin gue sebagai penikmat konser pasti akan kecewa seperti kalian. Cuman mungkin ada yang di umurnya jauh di bawah gue, ketika dia ngeliat dia sudah seperti ini dan nggak ngeliat dulu ke belakangnya seperti apa konser band yang datang ke Indonesia beberapa minggu yang lalu. Yang gue pengen bahas adalah kenapa, dan yang gue kagetnya gue kagetnya bisa terjadi chaos itu di mana-mana ketika pihak penyelenggara mengadakan pihak penyelenggara menstop beberapa menit, hampir sejam atau setengah jam yang gue lihat di berita, karena emang ada satu masalah yang nggak bisa diterima atau dilakuin lagi, yang akhirnya bisa
menstop acara tersebut. Kita nggak tahu apa itu insidennya, tetapi yang kita pikirin adalah karena gua mengambil sikap sebagai pihak penyelenggara atau promotor ya. Mungkin dari pihak promotor atau penyelenggara ini tuh ada kenapa harus bisa diberhentikan, intinya karena mungkin ada beberapa insiden atau di stage atau di panggung itu yang nggak bisa mengakibatkan dan membahayakan personil. Mungkin itu sudah dirasakan sebelumnya ya, gue juga nggak tahu, tapi biasanya sih kalau udah diberhentiin di tengah-tengah mereka main, biasanya ada insiden yang takut membahayakan dan akhirnya dirembukin dulu ke belakang, dan setelah dirembukin bisa atau nggak dilanjutin, bisa atau tidak dilanjutin itu setelah ada pembicaraan di belakang bersama kru dan band tersebut. Mungkin kesepakatan dari band dan kru tersebut terhadap pihak penyelenggara tidak bisa dilanjutkan lagi ya. Mungkin ada beberapa lah kejadian yang bisa membahayakan. Mereka mencegah hal tersebut daripada nanti terjadi yang tidak mereka inginkan seperti itu. Dan gue akuin gak semuanya nih penonton konser di Indonesia seperti itu. Cuman gue lihat ya beberapa, mungkin kalau sebagai gue tadi ambil sikap sebagai pihak penyelenggara atau promotor, karena kita sebagai pihak penyelenggara dan promotor tidak mau mengambil resiko lebih jauh lagi kalau ketika ada konser di tengah-tengah dihentikan, daripada membahayakan mendingan kita hentikan seperti itu. Cuman dari yang sekarang gue ambil adalah dari sikap gue sebagai penikmat dan penonton konser. Gue akuin tiket untuk menonton konser tersebut memang tidaklah murah. Mungkin ada yang dari lu udah dengar salah satu dari pihak mereka yang akhirnya buat mengumumkan band tersebut akan bermain di Indonesia. Mungkin dari lu nih udah nabung berbulan-bulan, terus ada yang udah dari jauh-jauh luar kota mungkin sudah menyiapkan akomodasi untuk hidup di Jakarta buat berapa hari dan segala macam hal ya. Iya, mungkin dari pihak dari pihak penonton mungkin akan kecewa. Kenapa? Karena yang seperti yang gue lihat di video berkeliaran di media sosial, mungkin baru baru membawain lagu sekitar beberapa lagu, tiba-tiba dihentikan, yang akhirnya diminta break dulu sementara karena harus dibicarakan seperti itu. Ya mungkin kecewa, cuman sangat disayangkan ketika akhirnya berdampak seperti itu. Menurut gua enggak banget sih. Kita bisa gak sih udah gitu, kalau gue karena gue nggak nonton ya, karena gue udah pernah nonton sekali mereka di tahun 2011, jadi ya gue nggak terlalu excited banget untuk berebut tiket. Mungkin karena ini untuk kedua kalinya mereka datang, dan buat lu yang dulu belum bisa nonton dan akhirnya kesampean buat menonton, emang pasti kecewa banget. Iya, cuman yang sangat disayangkan chaosnya ini yang nggak bisa gue tolerir. Atau kenapa gue bilang seperti itu, karena yang kemarin tuh memang di luar dugaan semua, dan
tiba-tiba ada yang menaik ke atas panggung, mungkin mengeluapkan kekecewaannya. Ya, gue mungkin sebagai penonton yang mungkin bersikap kecewa, pasti ada kecewa, tetapi kalian mikir gak sih bahwa jadi pihak penyelenggara atau promotor itu menurut gua itu nggak gampang loh. Lu kecewa lah, mungkin pasti ada semua, karena lu beli tiket mahal, lu beli karena lu datang dari luar daerah ke sini excited banget buat menyambut nonton secara live-nya di konser, menonton dia di konser tersebut secara live segala macemnya. Ya cuman karena menurut gue anjing, gue juga bingung gimana ngomong ya. Mungkin intinya ada yang tidak bisa dikatakan di depan banyak penonton seperti itu kemarin, intinya itu. Terus mereka kan merencanakan konser 2 hari di Indo di tempat yang sama. Mungkin setelah ada omongan hari kedua juga batal, mungkin ada omongan gimana caranya supaya bisa konser, ataukah masih aman atau mungkin tidak aman juga atau gimana ya, akhirnya hari kedua batal juga. Ya gimana ya, gua nggak bisa nyalain siapa-siapa. Lu penonton kecewa, pihak penyelenggara dan promotor pun tidak mau mengambil resiko yang lebih juga karena nanti bersifat fatal ke depannya. Cuman yang gua kecewa satu intinya adalah ketika ada konser lagi seperti ini atau kejadian seperti ini kejadian emang tidak ada yang pengen loh gitu. Cuman kita bisa bersikap ya, yang nonton juga masih udah lumayan lah bisa mikir gitu. Bisa kalau ada acara kayak gini tolonglah jangan rusuh gitu. Gua ngerinya ketika ada band-band dari luar juga yang tidak akan bermain di Indonesia itu tidak jadi. Karena apa? Ketika ada suatu insiden seperti tersebut, mereka melihat ini, mereka pasti ngelihat udah di media sosial bahwa yang chaos kemarin gitu. Ya mudah-mudahan nggak ada lagi sih kejadian-kejadian kayak gitu untuk kedepannya, karena banyak banget band-band luar loh yang sebenarnya pengen main di Indonesia, tapi ketika kalian kecewa seperti itu membuat band-band dari luar tuh berubah pikiran untuk bermain di Indonesia loh. Jadi cukup konser kemarin saja yang seperti itu, tidak ada lagi konser-konser yang chaos seperti kemarin karena melakukan kekecewaan kalian. Toh dari pihak penyelenggara juga mungkin sudah melakukan pengembalian duit tiket kalian, entah gimana kesepakatannya gue nggak tahu. Cuman mudah-mudahan berjalan lancar. Cuman buat para penonton, gue pesan ketika ada show band dari luar tiba-tiba dihentikan, tolong jangan chaos lagi. Gue tahu kalian sangat kecewa, tetapi itu adalah keputusan terbaik dari kru mereka dan kru di panggung. Daripada mereka terjadi apa-apa, mendingan kita hentikan daripada resikonya lebih fatal lagi nanti ke depannya. Mungkin itu aja ya buat penonton. Sekali lagi, gua nggak nyalain siapa-siapa, tapi tetap kalau ada konser seperti itu jangan rusuh dan kita sama-sama menikmatinya. Dan kalau misalnya acara itu tersebut berhenti, tolong jangan chaos seperti kemarin. Mungkin itu aja dari gua. Cukup cerita episode monolog kali ini bersama gua Mr. B. Sampai jumpa di episode lainnya. Sampai jumpa. Bye-bye.